Nah, ngomong kae, dia itu bukan pejabat publik. Ya bener, bukan pejabat publik, tapi kan anak presiden. Lah ngapain Pak Hasan mesti bela-belain? Kan aneh tuh. Wah, ini Om Begawan mau nyampe nih pesan kepada juru bicara presiden yang baru, Grace ini, Bapak Hasan Nasbi. Ini mohon ya Pak, jika berkomentar itu mbok yo yang masuk akal gitu, pakai nalar lah, yang clear itu loh. Pak Hasan ini juru bicara presiden loh, bukan juru bicara keluarga presiden. Beda presiden dan keluarga presiden. Presiden itu urusannya negara, kalau keluarga presiden urusannya keluarganya itu. Lah ngapain? Bila-bila terus pasang badan. Segitunya lah. Bahkan menyerang Bu Mega sama Profesor Mahfud soal jet pribadi. Loh kemarin sok-sok ngasih keterangan ke media. Bawa-bawa nama Ketua Umum PDIP sama Profesor Mahfud. Nah konyol namanya itu. Ngawur dah. Penjelasannya juga barbar itu. Oh ya, wong alasan lah. Gak menganggap netizen gak bisa mikir apa? Jangan begitu. Taubatlah Pak. Ingat loh sumpah jabatan. Pahami lagi sumpah Bapak itu seperti apa. Bekerja itu kalau tidak sesuai tupoksi itu menyalahi sumpah yang panjenengan lakukan waktu jadi pejabat itu. Dan itu gak benar kalau tidak sesuai tupoksi. Terlepas salah dan benar tentang dugaan gratifikasi. Kalau cara menjelaskannya bantahan gratifikasi Ketua Umum PS itu ya jelas memprihatinkan kalau caranya begitu. Yang kayak gini ya jadi juru bicara presiden. Jadi apa negara kita ini? Nah ngomong kae, dia itu bukan pejabat publik. Ya bener, bukan pejabat publik. Tapi kan anak presiden. Lah ngapain Pak Hasan mesti bela-belain? Kan aneh tuh. Nah, Pak Hasan tuh ngebelain kan karena anaknya Pak Mulyono toh. Iya toh, makanya terus melindungi. Ya coba kalau anaknya orang biasa. Panjenengan pasti diam 1000 bahasa, mingkem. Bahwa netizen banyak yang mempersoalkan si Kae, sang pisang. Ya protesnya ke netizen lah, protesnya itu. Jangan ke Bu Mega sama Profesor Mahfud yang dibawa-bawa karena naik jet, private jet juga. Dan itu bukan private jet loh. Bukan, itu resmi. Ini teman-teman PDI Perjuangan sama fans Profesor Mahfud. Tenang, wes, rasa digagas. Biar Om Begawan aja yang kasih jelas. Biar semuanya jelas. Ini bukan soal pilpres loh. Bukan soal kebencian kepada Pak Jokowi. Apalagi ketidaksukaan. Plus, tidak ada urusannya dengan itu semua. Lah memangnya setelah si Kae dari KPK urusannya sudah beres? Belum tentu, masih banyak yang harus digali. Nah nggak usah sok ngebelain lah. Nanti akhirnya kapok kayak Menkominfo yang sekarang nggak mau komentar tentang si Bungsu. Ya karena dideplok sama netizen. Lah iyalah, pejabat publik kenapa mesti pada pasang badan itu loh. Ingat loh, sebulan lagi jabatan Pak Jokowi sudah habis, sudah pensiun. Nggak bisa di top up lagi, nggak bisa diisi lagi, dicas biar jabatannya penuh 10 tahun. Wes ora iso lagi ditambah. Ora iso mlebu meneh, penggantinya sudah ada, sudah siap, Pak Prabowo Subianto. Nah, bila berani, mereka mesti memproses dugaan gratifikasi ini. Sebab biar tidak ada syak wasangka. Orang enek dugaan-dugaan yang negatif, tidak suhudon gitu loh. Lah bila KPK nggak melanjutkan pendalaman, ya selamanya nama si Kae nasibnya sama kayak kakaknya. Tersandera akun Fufu Fafa. Ya toh, semua masyarakat tertuju pada ke sana. Lah apa tumun saiki? Jare nunut numpak pesawat mewah. Sing dinuruti jare ra melu. Itu bukan nunut, namanya nyileh atau nyewa namanya. Lah awalnya pengakuannya 4 orang dari pihak Kaisang. Ada bininya, kakak iparnya, dan seorang ajudannya. Lalu dari pihak pemilik yang berinisial Y nggak ikut katanya. Tiba-tiba KPK itu kemudian menjelaskan ada 4 yang nunut, lalu dari pemilik ada 4 juga. Jadi 8 orang itu. Iki sing bener sing ngendi? Ngomong mencela. Rasanya KPK nggak menjelaskan.
4 orang ini apakah ada si Y sing duweni pesawat kuwi lho. Juga siapa ketiga orang lainnya? Temennya Y itu. Mbok nek ngapusi kuwi ya sisan, biar gak nanggung ceritanya lah. Dosanya juga sekalian gede kok. Gak sak crit. Dosa cilik sama dosa gede sama aja lah. Jangan kayak penyakit kencing batu aja cerat-cerit nek ngompol. Nah, banyak keanehan sebenarnya tentang private jet ini. Dan kalian makin kenceng nutupi, makin membela, makin dadaki, makin kuat akhirnya kecurigaan publik. Pada si Kae, lah Pak Hasan Nasbi ini loh. Itu loh, Yesus itu siapa tuh? Coba dijelaskan. Orang mana misalnya? Temen sama si Kae sama temen kakaknya loh. Itu dijelaskan sama Pak Hasan Basbi, jangan hanya asal pasang badan lalu nyalaki orang lain, cari kambing hitam. Kambing hitam angin sekarang adanya kambing putih. Apa wedhus gembel malah banyak itu. Lah bila beneran bukan gratifikasi apa yang dikatakan Pak Hasan Nasbi ini. Mengapa agak segera datang ke KPK? Ya, kok malah ke Dewan Pengawas. Dia sampai Indonesia itu tanggal 28 Agustus loh. Mengapa butuh 20 hari baru mendatangi pengawas KPK? Apa arep nggawe rencana sih? Akhirnya rencananya akhirnya kan ngapusi tok toh. Atau biar urusan gratifikasi beres. Lah Kaisang menghitung biaya tiket PP itu cuma 90 juta per orang. Misalnya kalikan 4 kan berarti 360 juta. Tapi dia bilang juga loh, pulangnya naik pesawat komersial. Nah ini, ngapusin itu. Nah tiket 90 juta kan pulang pergi itu. Dari awal udah katakan PP kok, pulangnya naik pesawat komersial. Ngapusi kok tanggung. 90 PP itu ya nggak sekali jalan. Jadi yang benar mana ini? Sekali jalan atau PP? Lah nek sekali jalan tunjukkan dong bukti boarding pass-nya. Gak mungkin hilang juga toh. Bisa ditunjukkan untuk bukti. Lu yang kayak gini tuh mbok mikir. Yang memahami hanya KPK. Enggak. Masyarakat itu cerdas. Alasan beginian ini bagi para bapak-bapak yang punya anak laki-laki. Itu gampang ngadepi model begini. Ini sok-sokan punya dalih ini Pak Hasan ini. Punya apologi katanya. Punya alasan pembenar dan sebagainya. Gak akan jalan. Orang mungkin jalan. Masyarakat sekarang sudah cara pandangnya itu sudah dasarnya sudah baik semua. Banyak pandangan dari beberapa sudut. Para bapak dengan anak usia remaja ngerti banget pola pikirnya harusnya. Naik pesawat komersial, terus yang naikin private jetnya siapa pas mulai? Wong sing duwe ra melu. Apa mung pilote truk mulai gitu. Nggak mungkin. Katanya si Y yang punya pesawat gak ngikut loh. Ini keterangannya, itu bukti. Kebohongan pertama. Konangan. Lah akan menciptakan kebohongan-kebohongan yang lain akhirnya. Kalau kebohongan ini tidak dibongkar yang pertama. Nah si jubir presiden ini tetap ngotot ini si Kae bukan pejabat negara. Lah bila bukan pejabat negara, itu pas pampres yang rutin ngawal gimana. Itu gak ada kaitannya loh sama keselamatan sebagai anak presiden loh. Wadah itu. Pas pampres itu sangat bertanggung jawab atas keselamatan keluarga presiden termasuk si Kae. Maka kalau dia ke Amerika harusnya kan yang ngawal. Nah ini terungkap juga kan. Mereka ke Amerika tanpa pas pampres loh. Nah, kan si Kae nggak mikir itu. Keterangannya itu membuat pas pampres yang bertugas akan kena sanksi loh. Kalau konangan itu loh. Pas pampres itu melekat pada keluarga presiden, termasuk anak-anaknya. Nggak bisa lepas. Oh, berarti apa ada itu di private jetnya ada pas pampres tuh? Minimal 2 loh. Bayangkan saat di Amerika kebetulan capres Donald Trump lewat misalnya ini kan cuma bermisal-misal saja itu. Lalu ada sniper yang mengincarnya, pelurunya meleset, terus mengenai si Kae misalnya. Ini umpamanya loh, pembegawan orang tuh kayak piye kejadian seperti itu. Masa nih komandan pas pampres no, bisa dicopot dari jabatannya. Atau kebetulan pas dekat pager, meledak pagernya itu bersamaan seperti yang terjadi di Lebanon itu loh. Habis aja.
Nah, pengakuan si Kai itu berdampak loh bagi kesatuan. Dia kan masa bodoh, nggak mikirin itu. Peduli amat dengan pas pampres kan gitu. Ngapain ngeluarin duit 90 juta bayar pas pampres? Itu kalau satu pas pampres, padahal minimal butuh dua buat jagain si Kai sama bininya. Wah, loro ya mesti keluar 180 juta untuk PP. Nah ini kebohongan-kebohongan yang mulai terungkap. Lah Pak Hasan Nasbi ini masalah nyamplok-nyamplok tentang Bu Mega sama Profesor Mahfud loh. Nah, kita semua tahu, paham lah. Masa mereka disamakan dengan si Kai? Sing isih bocah belum pernah jadi pejabat publik. Jadi ketua umum partai aja Bim Salabim telung dina makblung. Ingat loh, Bu Mega itu ketua partai politik besar. Pernah jadi wakil presiden, pernah jadi presiden. Pernah jadi anggota DPR, pernah menjabat apapun pernah. Lah ini diintimidasi, diintervensi ketika jadi ketua umum partai pernah itu. Kantor partainya diserang waktu 1996 hingga kadernya ada yang meregang nyawa banyak itu. Oh itu pahlawan serikan di Indonesia, oh jadi remeh gitu, padahal orang cah bayi itu. Jangan dibandingkan dengan si Kai yang 3 hari langsung jadi ketua partai tanpa berdarah-darah. Tahu apa dia tentang intimidasi? Enggak pernah tahu. Tahu tentang 98, tentang krisis moneter. Itu enggak pernah tahu, urung lahir kok. Nah, tentu kepergian beliau itu, Bu Mega sama Profesor Mahfud itu, jika naik private jet, ya karena penghormatan, penghargaan, respect dari yang punya private jet itu. Tidak ada dagang sapi di situ, karena menghormati Mbak Mega itu tokoh nasional yang perlu dihormati memang. Lo kok dipadak-padak sama si Kaya, jomplang lo bos-bos. Nah ini Profesor Mahfud itu bekas ketua MK loh, jangan salah. Pernah jadi Menteri Pertahanan, pernah jadi anggota DPR, dan terakhir jadi Menteri Koordinator Polhukam. Jabatan yang begitu besarnya, jasanya banyak buat negara ini. Lah si Kai jasanya apa? Hah? Timah. Tambah timah. Nah itu dosen tuh di mana-mana. Khotbah atau ceramah agama. Silakan dengar itu penjelasan Profesor Mahfud. Jelas banget apa yang dibuat Profesor Mahfud buat negara ini. Ya sama dengan Bu Mega. Lah kok dipadak-padaknya sama si Kai. Lah yang ajak naik private jet bukan temannya. Ning Pak JK. Pak Yusuf Kalla yang ngajak naik private jet Bu Mega sama Profesor Mahfud. Rena hubungannya karo gratifikasi loh. Kalau itu memang diajak sama yang punya jet itu loh. Dan kisahnya gimana coba? Kita semua tahu mengapa nebeng private jet mantan wakil presiden. Yang ginian itu buat dipikir. Hubungan Profesor Mahfud dengan Mbak Mega dengan Pak JK itu seperti apa? Orang nebeng bos, ngisi-sini. Ya biar si juru bicara itu nggak malu ngebandingin. Masa iya Bu Mega sama Profesor Mahfud disandingkan dengan anak kemarin sore yang jadi cagup saja gagal. Nangis sini. Ayolah Pak Hasan Nasbi, jangan rusak negeri ini dengan cara berlogikamu itu. Waduh, semakin kau bantah, semakin kau bela, semakin kau pasang badan, akan semakin banyak bolong-bolongnya. Dan tak belakangnya sisanya, nanti tak kupas sekalian aja. Buat KPK bila beneran mau fair, panggil saja ketiganya, minta kejelasan sekalian. Tapi ingat loh, seandainya ada yang terbukti terkait gratifikasi, hukum dia seberat-beratnya. Nah gimana? Coba sampaikan itu ke Pak Kai, Pak Hasan. Coba sampaikan barang ini. Ini negara milik rakyat loh ini. Termasuk milik Om Begawan ini. Bukan milik si Kai atau milik keluarganya si Kai atau milik panjenengan duduk duwe rojo. Rojo Jowo. Tapi bukan Hamengkubuwono. Nah sebulan lagi dia sudah tidak berkuasa, sudah pensiun. Tidak perlu sok-sokan lah, menang-menangan, merasa kebal hukum. Hukum mau dikangkangi, mau diweden-wedeni. Ingat loh, Mas Kai itu, ingat ini pesan ini untuk Mas Kai ini. Istrinya kan sedang bobot,
bobot gede tahu, hamil. Jagalah sikap, tutur kata dan perilaku. Ojo ngakusi, jangan berbohong. Nanti berbahaya pada anaknya. Sebab orang tua kita itu mengajarkan begitu. Tradisi orang Jawa sama saja. Apabila ajaran agama saat bayi dikandungnya ibunya itu, semua yang dilakukan bapak semacam apapun akan diturun anaknya di dalam. Ini kalau bila berbuat semenang-menang, rakyat bakal niteni. Begawan jadi mesakne ini. Kalau melihat ini prihatin, miris lah. Sebagai orang Jawa miris. Loro banget ini. Ibu dan si bajabang bayi kan akan sangat tersiksa dengan semua ini. Meskipun masih dalam kandungan. Nah, baiknya sudahilah. Sampaikan dengan jujur dan minta maaf. Belum terlambat. Setelah itu tarik diri dari politik. Hiduplah dengan normal sebagai seorang pengusaha. Seorang anak mantan presiden. Hartanya kan sudah melimpah. Bila itu dilakukan, akan Begawan dukung. Tidak perlu ikut-ikutan bapak dan kakak-kakaknya ya, yang sudah kelewat jero kebelasuk-belasuk syahwatnya untuk mengangkangi politik, ingin jadi pejabat. Yang sudah kelewat ini. Ini aku orang meden-medeni loh. Tidak meden-medeni, tidak nakut-nakuti. Ini bukan sumpahan, apalagi ancaman. Tidak. Ini hanya peringatan, ngandani. Coba memberikan masukan. Nek dirungokke. Lah aku iki sapa Begawan iki? Wani ngancam wong sing dikawal pas pampres. Ya enggak berani. Tapi ini saya sampaikan. Karena kami ini mencintai semua orang. Apalagi keluarga presiden yang seharusnya, yang sebenarnya selalu kita hormati. Yang akan ajak bicara itu hatimu, nuranimu, jiwamu, nalarmu. Tapi jangan nanya syahwatmu. Ciloko nanti. Dia pasti mendorongmu untuk tetap berlaku, tetap kemelindih, tetap berlaku, tetap keras kepala, sombong dan suka berbohong, dan merasa tidak ada orang yang bisa menjatuhkanmu. Ini syahwat. Nah, kau tuduh kami ini hanya iri hati. Oh tidak, kami tidak pernah iri. Yang sudah, bila maumu begitu, ya sudah. Usiamu masih muda loh, jalan hidupmu masih panjang, langkahmu masih panjang. Ingatlah. Seandainya semua ini kamu lawan, kamu terjang, jujur saja. Begawan kasihan sama anak yang dikandung istrimu. Zaman teknologi itu, rekam jejak di media itu abadi loh. Langgeng dan sulit dihapuskan. Bertobatlah, jangan demi nama baik bapakmu. Jaga yang sudah belasah-belasahnya. Apalagi demi nama partaimu. Nggak usah lah. Tapi tobatlah demi melindungi masa depan keluarga, masa depan anak-anak. Nah, mumpung sekarang ini masih ada kesempatan terbuka lebar. Ingat loh, batasannya tanggal 20 Oktober. Nek kelewat tenggat tanggal itu, semua pintu sudah tertutup rapat. Dan dirimu tidak bisa kembali membukanya. Camkan itu ya. Penyesalan selalu datang terlambat. Ini pesan Begawan. Salam ngobrol, salam Begawan. Dadah.